Blazing on the track, boy. Halo semuanya, kembali lagi bersama Boruto Flash. Seperti yang kita ketahui, perjalanan Boruto sebagai seorang ninja penuh dengan tantangan yang tidak biasa, terutama setelah menjadi wadah bagi Momoshiki Otsutsuki. Di tengah ancaman yang terus meningkat dari klan Otsutsuki dan musuh-musuh kuat lainnya, Boruto membutuhkan kekuatan yang lebih dari sekadar ninjutsu biasa. Ia telah menunjukkan potensi yang luar biasa dengan Karma dan Jougan. Namun sekutu tambahan dalam bentuk makhluk yang kuat bisa memberikan keunggulan yang signifikan dalam pertempuran yang semakin berbahaya. Memikirkan tentang monster, kita bisa melihat berbagai jenis entitas yang pernah menjadi sekutu atau musuh seperti Biju dengan cakra dahsyat, Kuchiyose alias yang setia, hingga entitas dimensi lain. Mengingat hubungan Boruto dengan Otsutsuki dan potensi Jougannya, ada kemungkinan bahwa monster yang akan menjadi sekutunya bukanlah makhluk biasa dari dunia ninja, melainkan sesuatu yang lebih unik dan terkait dengan dimensi lain atau bahkan sisa-sisa entitas Otsutsuki yang mungkin memiliki kehendak sendiri. Lalu, monster seperti apa yang mungkin bisa menjadi sekutu Boruto dan membantunya dalam pertempuran? Kehadiran sekutu monster ini tidak hanya akan menambah lapisan baru pada kekuatan Boruto, tetapi juga berpotensi memberikan dinamika yang menarik dalam interaksi dan strategi pertempurannya. Dan di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang beberapa monster yang bisa membantu Boruto. Dan bagi yang sudah penasaran, langsung saja mari kita simak pembahasan berikut ini. Di nomor pertama, Ular Garaga. Seperti yang kita ketahui, Garaga adalah ular raksasa unik dari Gua Ryuchi yang dikenal karena ukurannya yang besar, sisik emasnya yang kokoh, dan kepribadiannya yang sangat egois serta agresif. Boruto pernah berinteraksi dengannya saat menjalani misi dan berhasil mendapatkan kekuatannya, meskipun untuk sementara, melalui kontrak pemanggilan yang tak biasa. Namun, hubungan mereka berakhir setelah Garaga kehilangan tanduknya dan memilih untuk kembali ke habitatnya, meninggalkan Boruto tanpa kontrak permanen. Potensi Garaga untuk kembali menjadi monster yang membantu Boruto terletak pada sifat uniknya sebagai ular yang mampu merasakan dan menanggapi kebencian, serta fakta bahwa ikatan mereka, meskipun singkat, cukup dalam untuk ukuran Garaga. Jika ada situasi ekstrim yang kembali membangkitkan kebencian atau bahaya besar di dunia ninja yang menarik perhatiannya, Garaga mungkin bisa dipanggil kembali. Bisa saja Boruto akan menemukan cara baru untuk menjalin kontrak yang lebih permanen dan meyakinkan Garaga untuk bersekutu dengannya lagi. Di nomor kedua, Kuchiyose Katak. Seperti yang kita ketahui, Kuchiyose Katak adalah salah satu hewan panggilan paling ikonik di dunia Naruto. Katak-katak dari Gunung Myoboku dikenal karena kebijaksanaan, kemampuan bertarung, dan penguasaan energi alam mereka. Meskipun Boruto belum pernah secara resmi membuat kontrak pemanggilan dengan katak, ia memiliki koneksi kuat dengan Gunung Myoboku melalui Kashin Koji. Potensi Boruto untuk mendapatkan Kuchiyose Katak sebagai monster baru sangatlah besar. Sebagai putra Naruto, ia memiliki akses dan penerimaan dari para tetua katak di Gunung Myoboku. Jika Boruto membutuhkan sekutu yang tidak hanya kuat dalam pertarungan, tetapi juga bijaksana dan mampu membimbingnya dalam penguasaan energi alam atau bahkan mode Sage, maka kata adalah pilihan yang paling logis. Ia bisa saja membuat kontrak dengan kata tertentu yang belum pernah kita lihat, atau bahkan dengan salah satu kata legendaris yang lebih muda yang belum mencapai potensi penuhnya. Di nomor ketiga, 9 Biju. Seperti yang kita ketahui, 9 Biju adalah entitas cakra raksasa yang merupakan fragmen dari ekor 10. Masing-masing memiliki jumlah ekor yang berbeda dan kekuatan unik. Mereka telah menjadi bagian integral dari dunia ninja, seringkali menjadi senjata perang atau sekutu yang sangat kuat. Naruto Uzumaki, ayahnya Boruto, memiliki ikatan yang dalam dengan semua Biju, khususnya Kurama sang ekor 9, dan dikenal sebagai Jinchuriki yang dihormati. Namun, setelah peristiwa melawan Ishiki Otsutsuki, Kurama mengorbankan dirinya, meninggalkan Naruto tanpa Biju. Akan tetapi beruntungnya ternyata Kurama telah bereinkarnasi ke dalam tubuh Himawari. Potensi Boruto untuk mendapatkan bantuan dari Biju, atau setidaknya salah satu dari mereka, sebagai monster barunya adalah gagasan yang menarik, meskipun kompleks. Meskipun Boruto tidak memiliki Kurama, Biju lainnya masih ada dan memiliki kesadaran mereka sendiri. Mengingat Boruto adalah putra Naruto,
Ia mungkin memiliki semacam resonansi atau ikatan bawaan dengan mereka, atau setidaknya mendapatkan kepercayaan mereka melalui warisan ayahnya. Jika ada situasi ekstrim yang mengancam dunia, Biju mungkin melihat Boruto sebagai harapan terakhir, mengingat kekuatan Otsutsuki yang kini mengalir dalam dirinya dan kemampuannya untuk melawan klan mereka. Di nomor keempat, Jubi. Seperti yang kita ketahui, Jubi alias monster ekor 10 adalah entitas primordial yang sangat kuat, sumber asli dari semua cakra dan merupakan gabungan dari pohon cakra dan Kaguya Otsutsuki. Kekuatannya luar biasa dan telah menjadi ancaman terbesar dalam sejarah ninja, dengan kemampuan untuk memanipulasi alam, melepaskan serangan cakra destruktif, dan menjadi kunci dalam rencana Otsutsuki untuk menciptakan buah cakra. Meskipun Boruto sudah memiliki koneksi dengan Otsutsuki melalui Karma dan Momoshiki, potensi untuk berinteraksi atau bahkan mengendalikan Jubi akan menjadi kekuatan yang benar-benar mengubah segalanya. Argumen untuk Boruto mendapatkan Jubi sebagai monster baru bukan berarti ia akan menjadi Jinchuriki penuh dari Jubi yang asli, melainkan kemungkinan Boruto bisa berinteraksi dengan klon atau pecahan Jubi yang lebih kecil, atau bahkan menguasai salah satu Shinju alias pohon cakra yang sedang tumbuh. Dalam alur cerita manga Boruto, klon-klon Jubi telah diperkenalkan sebagai ancaman baru yang tumbuh dari sisa-sisa Jubi Ishiki. Jika Boruto, dengan Jogan dan koneksinya yang unik dengan Otsutsuki, mampu membentuk ikatan atau mengendalikan salah satu klon tersebut, ia akan memiliki kekuatan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Di nomor kelima, Satori. Seperti yang kita ketahui, Satori adalah makhluk legendaris. Ia adalah seekor makhluk aneh mirip burung yang mampu membaca dan memanipulasi emosi serta pikiran orang lain, bahkan bisa melihat kenangan pahit mereka untuk memanifestasikan ilusi yang menakutkan. Meskipun kemampuannya sangat psikologis, Satori juga memiliki kekuatan fisik yang tangguh dan regenerasi cepat. Ia bukan Biju atau Kuchiyose tradisional, melainkan entitas unik yang terikat pada lokasi tertentu dan sumber energi spiritual. Potensi Satori untuk menjadi monster baru yang membantu Boruto berasal dari sifat uniknya dan koneksi Boruto dengan aspek Otsutsuki serta Jogan. Mengingat Boruto kini rentan terhadap manipulasi mental seperti yang ditunjukkan oleh Ida atau bahkan Momoshiki, memiliki sekutu yang mampu memanipulasi pikiran dan melawan ilusi akan sangat berharga. Jika Boruto, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang cakra dan energi spiritual mungkin melalui Jogan atau Karma, dapat menemukan Satori atau sejenis makhluk yang serupa di dimensi lain, ia bisa membentuk ikatan dengannya. Kehadiran Satori akan memberikan Boruto keuntungan besar dalam pertarungan psikologis, mampu membaca niat musuh, menciptakan ilusi untuk mengacaukan lawan, atau bahkan menguatkan pikiran Boruto sendiri dari serangan mental. Ini akan menjadi aset yang sangat unik, melengkapi kekuatan fisik dan ninjutsu Boruto dengan dimensi pertarungan yang lebih dalam, dan menjadikannya kekuatan yang sulit diprediksi oleh musuh manapun. Blazing on the track, boy.